sedangkan array ini adalah salah satu fungsi dari NumPy library atau NumPy package. Nah, untuk selanjutnya peserta kuliah saya wajib on cam ya kalau Zoom meeting. Oke, kita mulai saja. Untuk materi ini diharapkan kalian bisa menggunakan default list, jadi memanfaatkan operasi default list ya, atau fungsi data type ya, untuk mendefinisikan matriks, kemudian membuat simple program yang isinya untuk fungsi operasi matriks gitu. Ini untuk data type list. Kemudian setelah kita coba pakai list, kita baru masuk ke array. Jadi array ini adalah salah satu fungsi itu perintah punyanya NumPy ya, Kemudian kita coba menerapkan beberapa instruksi untuk elemen matriks menggunakan parameter dari array, dan terakhir kita juga sama seperti yang kita lakukan di list, kita juga coba membuat simple operation gitu ya, dan membandingkannya dengan library function for array. Jadi nanti kalian bisa bandingkan antara list dan array seperti apa. Oke, kalau kalian lihat matriks ini kalian tuh semester 3 ya. Semester 3 harusnya sudah ambil mata kuliah fisika matematika 1 ya. Harusnya sudah di awal sudah bahas tentang matriks ya. Nah, kalau di Python kalian perhatikan ini ada matriks ukuran 2x2. Itu yang didefinisikan di awal adalah jumlah rows-nya, barisnya. Kemudian yang kedua ya, digit yang kedua ini baru kolom. Jadi kalau yang sebelah kanan ini 2x2, nah yang sebelah kiri ini 2x2, yang sebelah kanan adalah 2x3, artinya rows-nya 2, kolomnya 3. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan list untuk mendefinisikan sebuah matriks? Silakan sambil dibuka idle shell-nya dan buat file baru di laptop masing-masing, karena habis ini kita langsung latihan beberapa contoh. Oke. Perlu kalian lihat. Nah, ini contohnya, ini ada beberapa matriks ukuran berapa ini? 3x3. Ya, 3x3 dengan rows pertama, baris pertama itu nilainya adalah 8, 14, min 6. Kemudian rows kedua 12, 7, 4. Rows ketiga min 11, 3, 21. Nah, di pekan lalu kalian kan sudah saya minta cobain apa sih bedanya list dengan tuple. Kalau tidak salah seperti itu ya, di kuliah praktikum gayanya ya, saya minta kalian untuk explore itu. Nah, yang paling fleksibel itu menggunakan list karena nilainya mutable, gampang diubah gitu, gampang dimodifikasi, gampang dioperasikan. Namun sebenarnya si list itu kayak ya dia kayak nyediain kamar-kamar. Nah, biasanya kan ini satu list nih, ya kan? Kemudian 3 list ini mau kita buat ke dalam satu list, makanya namanya nested list. List berjaring ya, bercabang. Bagaimana bentuknya ya seperti ini. Ini kan istilahnya ini adalah format nested list ya, yang penulisannya ya kita enter sendiri. Padahal nanti kita lihat kalau misalnya kita minta idle
untuk print out. Nah, nanti kita lihat jadinya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke print examples. Yang pertama print the matrix. Ini maksudnya examples using list ya. Kita akan coba print matrix dulu, kemudian membaca elemen dari list, kemudian mencoba print baris dari matrix, kemudian menambahkan dua matrix dari next list ya, dari list bercabang, kemudian membuat perkalian matriks menggunakan next list. Ya, oke. Silahkan diaktifkan dulu idle shell-nya, kemudian buat file .py yang baru. Wah, ini pas banget nih ukuran R-nya. Kelihatan ya? Udah semua? Lihat, Bu. Lihat. Oke, ini namanya coding with me lah. Kalau Chef Juna kan ada cook with me gitu ya, kalau di apa tuh Master Chef ya. Nah, kalau ini coding with me lah. Oke, wait, saya nggak terlalu kecil kan ya ini. Masalahnya ini monitor saya 28 inch, kalau kalian bukanya di HP ya luar biasa kecilnya ini. Makanya buka di laptop. Oke, kita cobain misalnya matriks. Misalnya matriks A gitu ya. Kemudian tadi kita pakai angka yang tadi ya. Ini coba bisa nggak saya masukin ke situ? Oh bisa, kelihatan ya PowerPoint-nya juga? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oh, ini mungkin dipindahin ke sini nih biar kelihatan. Nah, gini ya, jadi kelihatan angkanya. Nah, kita mau mendefinisikan matriks A seperti ini. Sama dengan, dia kan bentuknya list ya, ada 3 list. Gitu. Nah, ada 3 baris. Kemudian kita tempatkan dia ke dalam satu list. Nah, seperti ini jadinya. Baris pertama ada 8, 14, min 6. Baris kedua ada berapa tuh? 12, 7, 4. Kemudian baris ketiga ada min 11, 3, 21 gitu ya. Supaya kelihatannya kayak matriks normal, emang ada matriks yang nggak normal, saya juga tulisan matriks yang biasa gitu kan, kita boleh aja nih nge-enter gini, gitu. Gitu, jadi kelihatan bahwa dia terdiri dari 3 baris, setiap baris ada 3 kolom. 3 kolom. Iya. Oke. Ini kan kita udah mendefinisikan nih. Sekarang kita mau lihat. Kita mendefinisikan matriks A sekali lagi dengan menggunakan nested list. Nested list atau list adalah bawaan default instalasi Python. Jadi kita mau lihat gimana kalau kita perintahkan dia untuk cetak gitu ya. Oh sorry, kurang angka koma, kurang karakter koma. Nah seperti ini. Gimana nih? Ke samping ya? Padahal udah kita enter. Nah, ya inilah list gitu. Inilah list bawaan si Python. Sekarang kalau misalnya mau cetak
Ini kita kasih catatan aja. Ini print matrix A dengan format list ya. Nah, sekarang kita mau print matrix A dengan ya format seperti matrix gitu ya. Jadi ada kolom apa, kelihatan berapa baris dan berapa kolom. Kan kalau satu baris kayak gini kan nggak kelihatan ya. Gimana caranya? Ya udah kita perintahkan dia print per baris, terus enter ya. Pakai kita udah belajar, kalian sudah harusnya sudah latihan loop ya. Loop ada dua, ada for loop, ada while loop. Kita definisikan aja dulu. Jumlah atau jangan jumlah matrix length, karena supaya kalian bisa ingat perintahnya itu len ya. Itu kita bisa ukur panjangnya matriks A. Nah, dia mengukur panjangnya matriks A. Kemudian kita cetak per baris. Kita pakai for loop aja ya. Oke, coba kalau begini bisa. Nah, bedanya yang pertama ini tadi kita ya udah print aja dia sebagai list. Kemudian yang kedua kita list, hanya saja kita minta di printnya per baris gitu. Oke, sampai sini bisa tahu bedanya ya. Oke. Kemudian untuk elemen-elemen matriks misalnya apa sih tadi? Saya jadi lupa. Kita lihat dulu contekan. Print matrix oke. Print rows in matrix oke. Yang belum justru yang read elemen ya. Read elemen dari matrix. Nah, read elemen itu ya sama kayak format inilah. Format apa namanya, loop biasa ya. Jadi kalian bisa misalnya mau print ke berapa misalnya, kita bisa pakai ini, kita bisa pinjam yang ini ya. Silakan sambil diketik. Kalau seperti ini gimana? Coba. Min 1 itu kan berarti pertama dari akhir gitu ya. Kita lihat apa yang dia print ya. Nah, lihat dia ngeprint apa nih, min 6, 4, 2, 1. Artinya yang dia print adalah kolom
terakhir ya, kolom terakhir dari setiap baris. Itu formatnya seperti ini. Kalau ini kita tukar gimana? Misalnya ini nah, yang dia print adalah baris terakhir, data dari baris terakhir. Jadi perhatikan untuk matriks ini posisi indeks itu mempengaruhi, ya. Ini berarti print tadi kalau gini posisinya print kolom terakhir. Terakhirnya itu ditandai dengan -1 ya. Oke, kita jalankan sekarang. Tapi agenda yang kedua sudah. Sekarang adding matrix using nest list. Kalau kita nambahin matriks tuh gimana sih? Masih ingat operasi matriks, syarat menambahkan matriks gimana? Syaratnya apa? Ada yang mau komentar? Syarat menambahkan matriks. Kolom sama barisnya sama nggak, Bu? Iya. Itu syarat kedua. Syarat pertama minimal ada 2 matriks. Kalau sendirian nggak bisa ditambah. Jadi minimal ada 2 matriks. Ya, kalau di sini kita contohkan matriks A, maka matriks yang kedua adalah matriks B. Kemudian syarat yang kedua, tadi seperti yang Farhan komentari bahwa jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, kita cobain misalnya kita definisikan ini penjumlahan matriks. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan matriks lain, matriks B misalnya gitu ya. Bagaimana ya, sama kayak tadi nested. Karena matriks A-nya 3 kali 3, maka matriks B-nya harus 3 kali 3. Ya. Seperti ini. Baru kita isi datanya misalnya berapa nih? 7, 2, 14, 5, 9. 1, 12, 16. Bisa. Mau ditampilkan supaya kelihatan jumlah kolomnya ya bisa sama kayak tadi, tinggal di enter gitu ya. Sama dengan definisikan ini. Kemudian kita sambil diketik ya. Apa yang perlu kita definisikan selanjutnya? Panjang matriks B, Bu. Kenapa? Panjang list B. Panjang list sama kan? 3 kali 3 itu nanti tugas case 1 kalian ya. Saya sudah upload. Kalian harus tambahkan coding untuk mengecek apakah jumlah rows kedua matriks yang ditambah bukan ya, case satunya tentang determinan. Nah, itu nanti ngecek jumlah rows dan jumlah baris. Nah, kalau determinan kan tadi nanti matriksnya matriks persegi ya. Iya, betul Farhan. Kebetulan ini contohnya udah otomatis sama ya. Nanti kalian bisa modifikasi untuk project kayaknya, untuk project di kelas yang praktik
untuk mengecek apakah kedua matriks bisa dijumlahkan. Nah, tapi di contoh yang sekarang udah auto sama. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana sih cara menjumlahkan? Atau kita remind waktu kalian membuat program menghitung luas, pernah kan ya? Pernah nggak? Pernah, Bu. Menghitung luas persegi panjang. Variabel apa saja yang kalian butuhkan? Coba. Ayo. Variabel apa saja yang kalian butuhkan pada program menghitung luas persegi panjang? Sisi bukan, Bu. Persegi panjang. Panjang sama lebar. Panjang, Panjang, lebar, terus luas. Kamu ngitung volume. Nih, dengerin. Program menghitung luas persegi panjang. Variabel apa saja yang didefinisikan? Panjang, Panjang dan lebar. terus luas. iya, variabel luas. Nanti variabel luasnya didefinisikan di program bahwa luas sama dengan panjang kali lebar. Oleh karena itu, di penjelasan matriks kita butuh mendefinisikan apa? Mendefinisikan Jumlah. Jumlah Iya. matriksnya, Bu. Kan ini udah bukan jumlah matriksnya, tapi perlu mendefinisikan matriks lain untuk tempat hasil penjumlahan matriks. Gitu ya. Jadi kita definisikan aja misalnya matriks C itu nested juga berarti. Gitu ya. Nah, berapa isinya? Ya, 0 gitu kan. Kalau definisi awal untuk penjumlahan itu 0. Definisi awal untuk operasi perkalian itu berapa? Satu kan, Bu? 1. Sama seperti pernah kita pakai di program fungsi faktorial suatu integer ya. Jadi ini jangan dilewati dan dilupakan gitu aja yang pernah kita jalani bersama gitu. Nah, selanjutnya gimana cara menjumlahkannya? Kalau penjumlahan itu kalau misalnya dicek sama nih jumlah baris dan jumlah kolomnya. Gimana cara jumlahin? Ini gimana tuh? Coba biasa aja, nggak usah nyuruh komputer dulu. Kalau saya bilang matriks C adalah matriks A tambah matriks B, berarti berapa komponen pertamanya? Lihat. 15, Bu. 15. 15 dari mana, Delila? 8 ditambah 7. Oke, terus komponen yang ini jadi berapa? Jadi 12. Dari mana? 14 tambah min 2. Kenapa begitu? Jadi apa? 8 sama 7 ini apa yang sama? Letaknya, Bu. Letaknya. Kalau di pemrograman kita mau nyuruh komputer berarti indeksnya sama. Posisi rows dan kolomnya sama, yaitu rows pertama dan Kolom pertama.
pertama dan kolom pertama. Nah, kalau di Python berarti ini berapa indeksnya? Berapa indeksnya? 0,0 Bu. Iya, betul. 0,0. Karena kalau Python indeks mulai dari 0. Maka kita akan menjumlahkan itu setiap elemen. Gitu ya. Jadi for ke in range ini harusnya sih kalau programnya terpisah kalian tetap bisa pakai IC, cuman ini sudah dipakai gitu ya untuk memperjelas aja. For ke in range habis ke apa? L. Nah, baru di sini kita definisikan tadi. Kalau tadi di program yang pertama kita definisikan rumus luas, maka ini kita definisikan rumus penjumlahannya. Indeksnya jadi apa? Indeksnya jadi L gitu ya. Harus sama, karena tadi elemen yang di posisi yang sama. Seperti itu. Kemudian kita cek hasilnya. Kita coba print ya hasilnya. Print. Sorry. Matrix tambah. Tambah. Matrix C. Berarti ini nanti yang keluar satu baris ya. Nah, kita cek dulu benar nggak angkanya. 15, 12, min 8 betul ya, min 6, min 2. Kemudian 26. Ya, dari angka sudah betul. Tinggal di benerin lagi cara ngeprintnya. Cara ngeprintnya berarti seperti ini nih. KLM. Karena panjang matriksnya sama, bisa kita buat seperti ini. Itu ya. Nah, nanti diperhatikan lagi perbedaannya. Oke, kita lihat agenda berikutnya. Nah, selanjutnya perkalian matriks. Gimana nih perkalian matriks? Kalau perkalian matriks gimana? Coba perkalian matriks gimana harusnya? Baris kali kolom, Bu. Gimana? Baris kali kolom. Baris kali kolom. Oke. Oke. Anggap ini matriks yang pertama ya. Ini matriks A gitu ya. Kemudian matriks B. Nah, ini matriks B. Ini kan sama-sama 3 kali
Hmm, gini ya. Ya. Nah, ini untuk apa? Nih, jadi yang ini adalah untuk menentukan elemen pertama ya. Jadi kalau ini 0,0 indeksnya, ini 0,0. Aduh. Oke, ini indeksnya 0,1, ini indeksnya 0,2. Oke, kemudian yang ini indeksnya, ini kelihatan nggak sih? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Kok bisa? Jadi saya nggak kelihatan. Begini ya. Nah, kemudian yang saya warnain merah tua ini, itu berarti matriks C yang baru atau matriks D ya yang perkalian adalah penjumlahan dari masing-masing elemen ini di kali gitu ya. Itu baru dapat satu elemen. Terus elemen yang kolom yang 0,1 yang baru. Atau ini kita gedein aja ya. Ya. Yang ininya biarkan gambar saja ya. Ini kita namain matriks A. Kemudian yang ini matriks B. Kemudian yang ini matriks B. Nah, jadi ini B 0,0 adalah A berapa? 0,0 dikali B 0,0 kali ini kan, ini kali ini, kemudian dijumlah kecilan ya, kecilan kalau digedein tuh white. Dijumlah dengan A 0,1 dikali B berapa nih? Yang ini. Ya, B 1,0 terus dijumlah dengan A 0,2 dikali B 2,0. ya. Itu baru dapat satu elemen ya, yaitu D 0,0. Perhatikan hubungan indeksnya tuh, lihat. Nah, nanti kita pakai M dan N ya. Kayaknya kan belum dibuat ya. Belum dipakai ya. Tadi baru sampai KL M. Dipakai. Ya udah kita ganti aja K1 lah ya. Nah, biar nanti cantik gitu ya, dapet M dan N-nya. Oke. Jadi lihat kalau B-nya itu kan 0,0, A-nya 0,0, B-nya 0,0. Ditambah 0,1 tapi B-nya 1,0.
0,2, B-nya 2,0. Seperti cermin ya. Seperti cermin. Nah, ini kita masukkan ke dalam programnya seperti apa? Sama kayak tadi, kita definisikan dulu wadah untuk operasinya. Ya. Oke. Karena ini nanti hasilnya akan dijumlahkan ke nilai awalnya, maka boleh aja ini masih menggunakan 0. Sekarang kita pakai perkalian matriks. Kita masih pakai matriks A dan matriks B yang sama ya, yang dengan atas. Gimana caranya? Ya sama aja sih, pakai kayak ini juga ya. Cuma bedanya tadi kita pakai M dan N. Berarti for M in range jadi ini sama gitu ya. Kemudian berarti ini for N in range siapa? Panjang matriks B. Gimana tadi hubungannya? Ini lihat, berarti matriks gimana tulisnya tadi? Matriks B, dia sama dengan si punya A ya, urutannya. Dia kan urutannya sama dengan yang A. Kita cobain, berarti N, N sama dengan matriks A, M, N itu dikali matriks B N, N. Bener nggak? Harusnya berapa ini? 7 kali 8 berapa? 6 ya. 56 ditambah minus 28 ditambah 12. Harusnya 40. Coba kita cek ya. Lihat di sini aja. Sepertinya ada yang salah ini. Lihat ya. Ada yang kurang. Ya. Line 40. Oh, sorry. Ini harusnya saya kebiasaan di C++. Berapa nih? Wah. Saya salah ngitung lagi. Coba dilihat. Wah, Bu, tadi Ibu ngejumlahinnya sama baris yang di matriks B, bukan kolom. Kayaknya keliru di situ, Bu. Yang ini ya? Bukan, yang tadi Ibu pakai kalkulator. Yang Ibu ngitung maksudnya, ngitung manual. Oh iya, harusnya 7 kali 8. Ya,
Ditambah 48 ya. 14 kali 14. Iya, Bu. Ya, ditambah 14 kali 14 dikurangi 6. Oh iya, salah. Ya, harusnya berapa? 238. Nah, ini baru kalau saya lihat kok dia kayaknya baru ngaliin satu ya ini tuh. Ya, dia tuh baru ngaliin 8 dan 7 ya. Dia belum menjumlahkan. Terus berarti ada yang kurang nih. Ya udahlah, kita definisikan lagi. Berarti for M N habis N apa? Oh itu kayaknya bukan default integer ya. Atau yang default integernya ini lagi aja ya, K2 gitu aja ya. In range kita lihat. Harusnya yang pertama jawabannya berapa? 56 ditambah 14 kali 14 ditambah min 6 ditambah min 6. Harusnya 246. Berarti ini kan dia baru ngitung satu yang ini ya. Dia baru ngitung yang ini. Dia belum ngitung yang ini. Kita teknis lagi. Coba pakai yang ini aja. Karena dijumlah berarti seperti ini harusnya. Nah ini. Apa yang harus diganti indeksnya? Berarti K2 ya. Ini harusnya K2. Coba kita cobain ya. 2. Cobain. Kurang. Jadinya sama semua nilainya. 46 semua jadinya. Ada yang salah nggak nih? Atau ini coba dicek indeksnya mana yang harus diubah.
Ibu maaf Bu, Iya. ini yang for K2 in range itu len matrix B lagi ya Bu? Sebenarnya sih ini sama aja karena panjang matriksnya kan 2 ya semuanya juga. Mau matriks B juga 2 juga. Oke Bu. Kalau M-nya mungkin ini N kali ya. Baik, ini N kayaknya. Nah, ini pentingnya kalian buat program terpisah tuh karena kalau kita butuh for loop yang banyak, hurufnya masih nyisa. Kita cek benar nggak kawan? Jadi 6 tadi 246 ya. Atau ini saya pindahkan aja ya perkalian matrix dot py, pindahkan aja biar matrix B kemudian perkalian kita pakai ini aja dulu. Matrix berarti N K2 N K2 ini bring N K2 ini bisa nggak dia baik cek 6 itu dari mana dia dapatnya? Harusnya berapa tadi? 246 ya? Baik. Ika, Ika. Coba gini aja ya. NK2 matrix. Wait, saya coba. NK. Lima enam itu kalau ini ya 8 kali 7 min 28 tambah 12. Harusnya 45 nih dari mana? Sepertinya ini ada something wrong. Coba dibuat listnya. Baik, itu pindahin yang ini. Pindahin yang ini.
Nggak mau deh. Enam ya. Oke, kalau gitu ini jadi tugas mandiri aja ya. Cara menghubungkan indeks ini nih MNK2. Sepertinya tadi saya tukar-tukar di sini nih. Harusnya sini harusnya M, N ya. Harusnya cuman ini masih salah angkanya, nanti coba dilihat. Oh, ini udah benar. Jadi kita hitung ulang ya. 8 kali 7 ditambah 14 kali 14 dikurangi 6. Oh, kemudian yang kedua 8 kali min 2, 8 kali min 2, kemudian 14 kali 5, kemudian min 6 kali 9 tuh min 54 ya. Eh, min 6 kali 12, sorry. Min 6 kali 12 itu, benar nggak sih saya? 72. Min 72. Min 72. 8 kali min 2 itu min 16. 14 kali 5 ya. 70 ditambah min 6 kali 12. Ya, harusnya min 18 ini baru betul untuk yang matriks D 0,0. Harusnya sih ini kita cek ceknya seperti ini. Ini jadi kita select supaya keburu yang ini ya. Akan saya lupa terus. Oke, nanti dicek ya, atau ini K2 ya. Aku masih penasaran. Nanti dicek aja. Sepertinya sih ada indeks yang salah di sini ya. Di yang akhir ini, kalau persamaan yang kesininya sih udah benar persamaannya. Oke, selanjutnya ini kita tutup dulu. Matrix array.py. Nah, kalau kita pakai array, itu apa sih kalau pakai
default pattern itu pakai list. Kenapa kira-kira? Untuk hitung matrix default program. Kenapa kira-kira? Kita matrix pakai list. Mau komentar? Ya. Ya, jadi kenapa kalau matrix itu karena terdiri atas banyak variabel, jadi kalau itu kan banyak jadi itu hanya pakai di situ. Saya buat sih sama-sama jadi kita dapat prediksi sesuatu ya. Jadi memang si Python dalamnya untuk query matrix. Oke, sekarang kita yang pertama harus install di package sudah kita lakukan di pertemuan-pertama. Yang kedua import dari SQL Code kita itu juga harus kalau mau mathematical function namun karena ini karena import nanti di source code kemudian kita cobain bagaimana membuat matriks ini yang pakai array ya. Sebentar saya dengan saya sorry. Ini yang
bawaan dari nama yang berarti nama berapa panjangnya. Ini selanjutnya matriks addition. Jika kita definisikan B, misalnya matriks B ya. Jadi penjelasan dari matriks ya, namanya ini aja matriks tambah matriks ini adalah dalam jumlah ya. Jadi kita tidak perlu memiliki kemudian yang selanjutnya adalah apa namanya ya multiplication kemudian itu jadi tadi ini matriks B sama-sama bercetar dari matriks BD seperti ini tandanya kemudian kita coba barengin matriks BD jadi dari cara coba matriks yang tadi pakai sistem materinya yang menggunakan orang-orang mengerjakan banyak matriks kemudian matriks transpos itu apa kemudian matriks transpos itu apa ya jadi di transpos
Ya, siswa ya, ini menjadi 18 dan 6 bagiannya dari jadi tolong dipilih bedakan antara default fungsi dan range bahwa default bahwa sepakati gimana antara kelompok praktikum sama kelompok teori. Oke, karena waktunya sudah mau habis, saya rasa cukup. Tadi sudah kelihatan kalau pakai 6P, kita pakai library yang sudah jadi. Itu nanti tugas yang tadi diperbaiki indeks codingannya. Silahkan patokan jawabannya dari yang ini ya. Nah, ini dot ya, perkalian di matriks namanya dot. Ada yang tanyakan? Silakan. Bu, boleh izin nanya gak, Bu? Tugas. Siapa ini? Saya, Bu. Raditya ya? Radit. Ya, silakan Raditya. Misal, Bu, aku mau bikin def function. Nah, itu Iya. aku mau masukin matriks ke dalam def function. Itu aku harus ada yang diubah atau boleh masukin aja secara langsung, Bu? Pertama gini, apa sih fungsinya def function? Itu kan seperti pertemuan sebelumnya ya. Istilahnya kamu storing, kamu menyimpan sebuah fungsi atau sebuah program itu satu line program yang bisa dipanggil berulang. Nah, ini bisa aja def function untuk program yang list ya. Karena yang list kan kamu manual create sendiri tuh. Bagaimana cara ngitung perkalian, penjumlahan, transpose ya. Oh ya, tadi lupa ya, belum dibahas yang list untuk yang transpose. Nanti kita bahas di jam praktikum kayaknya ya, mudah-mudahan cukup. Tapi kalau untuk tadi perintah yang udah ada
function terdefinisi auto terdefinisi di package NumPy-nya ya menurut saya tidak perlu. Kalau cuma satu perintah satu baris gitu ya, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya ya itu sih cukup untuk satu main function ya. Jadi def main di dalam situ masuk semua kalau kamu pakainya perintah-perintah dari NumPy package atau matplotlib package. Nah, tapi kalau enggak sebaris-sebaris gitu ya, misalnya ada proses yang lain yang juga digunakan berulang, boleh pakai def function. Fungsinya def function itu kan storing terus ngurangin panjang list source code list mengurangi panjangnya kode di main function sebenarnya def function itu. Radit, begitu Radit. Oh, oke deh. Makasih Bu. Paham Bu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Mudah-mudahan minggu depan udah ada kelompoknya ya. Jadi, oh ya kita UTS tanggal 18 Oktober sampai 22. Itu adalah pekan UTS bersama, jadi bisa aja kalian enggak di jadwal kuliahnya UTS-nya bareng dengan prodi pendidikan fisika maupun kelas fisika B. Kalian mau pilihan ganda atau mau esai ujiannya? Diem nih. Halo, UTS-nya mau pilihan ganda atau esai? Esainya diketik atau ditulis Bu? Esainya boleh tulisan tangan sih ya, tapi syaratnya tulisannya yang bagus ya. Karena saya sampai demam-demam loh ngoreksi ujian tulis tangan yang di scan itu. Belum lagi aduh kualitas resolusi kameranya itu. Tapi nggak apa-apa sih, saya jadi banyak istighfar gitu ya. Banyak mohon ampun ya dapet koreksian yang modelnya begitu. Kalau bentuknya ya open catatan. Ini saya upload. Jadi kalau saya upload lecture note di Epsilon itu boleh dibuka. Kalau record video boleh ya boleh-boleh aja, tapi paling nanti kamu jawab sambil nonton video habis waktunya. Ya. Video itu untuk dipelajari ulang sebelum tidur. Jadi kalian nanti mimpi sambil di mimpi kalian tuh ada suara saya itu atau yang kebayang-kebayang tuh video Pemkom. Nah, itu gunanya video tuh untuk diulang lagi ya seperti itu. Bukan untuk dibuka saat ujian. Kalau saat ujian habis waktu malah jadi 0 nilainya karena nggak keburu. Ada lagi? PG. PG juga sama open, tapi ya itu satu soal mungkin berapa detik gitu. Tapi saya suka sih kalau PG itu saya suka banget, saya happy banget kalau PG saya nggak perlu baca tulisan kalian yang astagfirullahaladzim. Kalian selesai klik submit langsung muncul nilainya. Kalian kan PTI sama saya ya? Iya Bu. Iya Bu. Nah, kayak PTI. Mau UTS-nya PG? Mau Bu. PJ. Bener. Bu. Oke, siap-siap ya. Bener ya? Berapa soal, Bu? Rahasia. Ya, ntar kayak PTI Bu kehabisan waktu dulu. Waktunya jangan kedikitan, Bu. Lah kan pilihan ganda, open catatan. Coba, yang penting nggak boleh, yang penting masing-masing aja, nggak nyontek gitu kan? Coba, asik banget kayaknya ya, oleh pemrograman pilihan ganda. Oke, udah sip lah, itu bungkus ya. Iya, 60 sampai
60 menit sampai 61 menit. Ya nantilah saya cobain dulu setting soalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Cukup dari PJ cukup ya? Oh, untuk tugas yang kelompok itu, Gimana Raihan? untuk tugas yang berkelompok itu di pemrograman komputer aja atau di praktikum pemrograman komputer juga ada? Keduanya. Bedanya yang kelas teori itu bentuknya case based, jadi kalian buat laporan gitu, kemudian presentasi kelas biasa. Tapi kalau yang praktikum, saya udah infoin belum ya? Kayaknya udah ya di pertemuan pertama. Kalau yang praktikum itu bentuknya project based, tugas kelompoknya project. Kalian nanti live webinar, kalian di PTI kan kayaknya pernah tugas visual data ya, pernah ya? Iya, Bu, pernah. Artinya kan Di kalian pakai. pernah open software design. Nah, jadi nanti kalian ngedesain flyer kalian atau poster kalian bentuknya square supaya cantik gitu ya, di posting di Instagram, saya, Instagram kalian. Wah, nanti kita pilih kelompok terbaik dan kelompok terfavorit. Terfavorit itu mungkin dari jumlah peserta yang live di YouTube. Kemudian ya kan kalian kakak kelas nih posisinya ya, semester 3 ya, udah punya adik kelas. Nah, minimal adik kelas lah itu suruh dipalakin ya, suruh ikut webinar. Jadi posisinya nanti kalian mengadakan pelatihan tentang project itu. Jadi yang ikut live webinar kalian anggapannya bisa sedang kalian ajarkan untuk membuat project itu. Saya nanti dibantu kakak Slep, akan ada 2 peran. Peran yang pertama sebagai peserta, peran yang kedua ya sebagai penilai. Gitu. Oke. Ada seru lah, mudah-mudahan seru lah Raihan. Mudah-mudahan seru. Tapi kalau yang di kelas teori, di kelas ini yang tugas kelompoknya adalah case, jadi bisa aja saya nanti kasih soal ya, bentuknya case problem yang menjadi beda dengan project. Kalau project kan dipresentasikannya serius gitu lah ya. Kalau case itu bisa dipresentasikan live atau bisa juga record atau bisa dilihat di reportnya aja kalau case. Begitu. Oke. Siapkan mental, sekalian latihan cara ngomong gitu ya. Siapa tahu nanti kalian kan lulus sarjana fisika nih, masuk sebuah industri, perusahaan gitu. Siapa tahu jadi kepala divisi atau kepala HRD gitu kan. Harus presentasi, paparan, atau harus melatih bawahan kalian misalnya. Gitu. Latihannya dari sekarang ya. Banyak sekali soft skill yang seru sih harusnya. Nah, nanti saya mau undang juga kelasnya Pak Hanjoko untuk ikut live. Atau bila perlu nanti saya posting ke WhatsApp grup jurusan dosen ya. Bisa minta, Bu Widya, ini anak-anak saya project based learning, mereka mengadakan live webinar. Wah, dibuka untuk umum misalnya. Wah. Ya, nanti kita lihat aja ya jumlah live view-nya sama. Berarti pertanyaan di YouTube channel saya sih ya. Kalau YouTube channel jurusan agak kurang etis aja, nanti dibilang wah Bu Dewi kepentingan pribadi nanti ya YouTube channel pakai kelas pemrogramannya lagi. Repot juga kalau dosen lain mau gitu juga. Masalahnya kan saya yang pengelola YouTube jurusan.
Ya nanti bisa aja pertanyaannya mungkin teman-teman yang lainnya kan ikut hadir. Teman-teman yang lain bisa di dalam Zoom meeting, peserta umum selain kelas ini di live YouTube itu kan ada live chat ya, pertanyaannya di live chat. Jadi nanti gantian siapa yang presentasi, maka saat dia presentasi yang satu timer, yang satu ngelihatin YouTube chat, kemudian menyalin pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi itu butuh kolaborasi sekali. Dan itu di kuliah praktikum yang project. Kalau yang teori case ya tugasnya. Jadi nanti jangan ketuker ya. Dan untuk praktikum elektronika, ini kelas ini sama saya juga kan. Nah, praktikum elektronika itu project juga. Projectnya masih saya rancang karena baru slide kalian baru menghubungi saya. Jadi nanti sore mungkin kita Zoom meeting perkenalan Aslat. Ada pertanyaan lain? Nggak ada, saya rasa cukup ya. Ya paling sekarang disiapkan aja dulu kelompoknya. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Boleh.